kadang kita hancur itu dengan apa ya, dengan hitung-hitungan yang terlalu besar. Bayang-bayang kita, oh modalnya sakmene, tapi realita yang kita kerjakan belum terukur sendiri dengan kita. Makanya cara ngukurnya gimana? Sampling dulu 10 atau 20 induk. Nanti itu ketemu dulur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sedulur, kembali lagi ke channel Peternak Muda. Saya ini dulur, rekan-rekannya hilang, rekan-rekan yang bertahun-tahun udah ada yang pakai SDW genti wae dulur-dulur. Sekarang kita harus seduluran lah, iya lah, ha? Oke, hari ini adalah berangkat dari apa yang saya jumpai dan kemarin apa yang saya lihat di lapangan. Saya tidak bermaksud menyerang siapapun, dan saya hanya membagikan ini bahwa realitanya seperti ini. Dan ini juga tidak terjadi di setiap peternak. Yang jelas ya tidak semuanya lah, karena saya sering berkata bahwa metode, jenis apapun itu tergantung pasar dan tergantung cocok-cocokannya kita. Kemarin silahkan yang komen, kemarin sudah saya ingatkan, ternak jangan ngikutin tren bro, ternak jangan ngikutin apa yang lagi booming. Sudah saya ingatkan. Memang sebagian ada yang sudah cocok betul, dan sebagian juga saya tidak buat-buat, bahwa ada di mata kepala saya sendiri, ada dulur-dulur yang mungkin berbagi pengalaman. Sebenarnya bukan ayamnya yang salah. Yang salah adalah orangnya. Orang yang menjual ayam itu, bukan kok. Ya salah semuanya lah, termasuk kita juga salah. Jangan menyalahkan ayamnya dulur. Kalau Anda menyalahkan ayamnya, yang salah itu Anda sendiri. Saya kan sudah mengingatkan bahwa jangan ngikutin tren. Ayamnya tidak salah. Yang salah itu kita kurang teliti. Saya sudah bicara bahwa orang Indonesia ini kayak gini, latah. Apa yang lagi booming, anturium, batu ake, aglonema, berburu semua. Begitu sudah lewat-lewat, pastilah kita harus berkaca untuk ke depan. Silahkan untuk gambaran. Hati-hati dengan apa yang lagi booming, menimbang memilih, pokoknya lebih hati-hati ya. Karena memang kosnya tidak tidak sedikit dulur. Kemarin yang kita cek ya, cek kayak kan, dari buat kandangnya belum, dari dia beli materi belum. Sebenarnya nggak salah di ayamnya, yang salah itu yang menjualnya, yang salah itu yang mempromosikannya dengan sangat berlebih. Otomatis kita itu percaya dengan orang yang sudah punya nama. Kalau dia ngomong sekian hari tembus sekian hari nelornya sekian, ya itu hak mereka. Mereka jualan bro, mereka ada cara tersendiri untuk mempromosikan barangnya. Terlepas itu menurut kita benar apa enggak ya terserah, itu kan hak dia. Nah terus jangan menyalahkan ayamnya, salahkan juga diri kita sendiri. Kenapa kamu beli gitu loh? Kan kurang teliti, padahal udah aku ingetin kan. Sebenarnya enggak masalah. Sebenarnya ayam itu bisa disiasati. Dulur-dulur yang mungkin sharing dengan kita, apakah pernah keluar saya kata-kata alah ayam koyok ngono? Enggak pernah. Kata-kata saya yang keluar adalah ayamnya nggak salah, yang salah yang mempromosikannya. Terus tak kasih jalan keluar. Jalan keluarnya apa? Seperti kemarin adalah si A, tidak perlu saya sebutkan nama. Sampean pilih mana posturnya yang lumayan bagus, kata saya. Yang jelek arahkan ke kampung petelur. Yang maksudnya jelek dalam tanda kutip kecil, warnanya masih putih banget dan segala macam, koyok ya kayak ayam kecil lah ya. Itu nggak bisa mas, jangan dipaksa, atau mbak jangan dipaksa, sisihkan. Nah yang besar-besar sampean carikan jantan Bangkok. Nah ini nanti kita lihat progresnya gimana. Tapi tidak mungkin saya liput karena berkaitan dengan prioknya orang. Saya tidak mau nyenggol, tapi tugas saya hanya mengingatkan yang realita yang terjadi di lapangan. Kemarin sudah tak ingatkan. Nah kan kalau sudah terasa kalau sudah kejadian baru terasa toh, kan saya udah bilang. Dan saya juga
punya strain ayam ini, makanya saya jujur dulur-dulur, saya takut berlebihan mempromosikannya. Yang saya takutin cuma satu, ketidaksesuaian di peternaknya. Harapannya ekspektasinya terlalu tinggi. Wah, permut ngendoke wakeh tiap dino. Saya bilang enggak, saya kasih target 50%. Saya real terang-terangan dulur ya, saya kasih target ayamku hanya 50%. Setelah nanti prakteknya di kandang mungkin lebih, ya terserah. Saya kan udah belak-belakan istilahnya. Yo ayam iki ya seperti ini, enggak terlalu besar-besar amat. Mungkin karena antusiasnya dulur-dulur dengan relasi yang kita bentuk, mungkin makanya saya gini dulur ya. Saya tidak mau yang terjadi kayak kemarin nih. Peternaknya sudah beli ayamnya, nah hasilnya tidak sesuai, buangnya bingung pisan. Makanya saya berpikir kemarin, Mas Dika kan mendorong saya untuk launching nama Mas. Kita bisa kok, yang kayak gitu aja bisa naik gitu kan. Masa kita nggak bisa? Ngopo intip-intip. Bosnya itu, kenapa kita nggak bisa? Tapi saya kan tunggu dulu bro, kataku. Dari awal tahun dia sudah bisa, tunggu dulu. Kita bentuk birokrasi arahnya supaya peternak yang mitra itu tidak bingung. Kenapa saya begitu? Loh, beternak itu tentang hasil akhirnya dulur. Selagi ayam kita yang kita ternak ini memakai label ayam kampung, ingat ya, ayam kampung adalah ayam konsumsi, bukan ayam hias. Kalau ayam hias mau harganya jutaan per ekor wajar. Kalau ayam kampung ini hanyalah ayam konsumsi. Jadi seperti di live saya kata bahwa selagi ayamnya itu masih pakai merek ayam kampung, harga standar itu wajib. Itu bisa dulur-dulur tekankan. Kecuali memang materi-materi ya terserah arahnya dulur-dulur kemana. Tapi yang jelas konsepnya beternak yang kita pakai untuk mitra-mitra kita adalah konsep kita hasil akhirnya. Hasil akhirnya kemana ya, konsumsi atau pedagingnya. Jadi saya bentuk dulu arahnya supaya yang mitra nggak bingung mau jual DOC. Insya Allah ya, memang saat ini belum bisa kontrak karena memang sedikit. Nanti kalau sudah banyak, seminggu kita bisa 10 box lebih. Nanti saya tinggal ngomong sama agen-agen reseller yang di seberang-seberang tas Sumatera Selatan dan sebagainya, yang dulu sempat terbentuk relasi ya. Terus untuk daging insya Allah kita sudah berani kontrak karena memang pasar kita sudah alhamdulillah sudah baik. Nah dulur, dalam beternak ini kita harus punya konsep. Konsepnya arahnya kemana? Saya perhatikan di dunia perayaman kampungnya ini ada dua konsep ya. Konsep yang pertama adalah kita di hasil lahir pedaging. Konsep yang kedua itu kita jualan materi. Materi untuk persilangan, materi untuk mengupgrade apa yang ada di kandang tutur semua. Nah arahnya kemana? Memang kalau kita mau menyediakan materi-materi ya kita harus belanja banyak sumber genetik. Mau pakai impor, mau pakai lokal, itu memang harus. Kalau yang bermain di hasil lahir itu menurut saya sangat simpel dan sangat relevan sekali. Why? Kenapa seperti itu? Ya jelas, pasarnya sudah jelas dulur. Jadi hal yang paling enak menurut saya pandangan orang itu kan berbeda-beda. Menurut saya enak beli ayam yang sudah jadi, ayam KUB atau ayam apa yang sudah ada di kandang dulur, kembang biakan. Nanti biar nggak acak adut, kembang biakan dulu, jebolin dulu pasarnya, ketemu pasar baru mainan. Jangan kita baru mulai, baru buat kandang, ngumpulin banyak materi dan sebagai macam, habis itu buangnya bingung. Kalau menurut saya, pemula buat kandang, datengin ayam apa yang kita srek, dan itu kita harus benar-benar menimbang dan memilih mana ayam yang harus kita ternak dan mana yang sudah terbukti di pasar, ternak, jebret. Jebolin dulu pasarnya. Pasarnya itu apa? Hasil daging maupun telurnya. Jebol, brek. Baru, oh ini pertumbuhannya kurang marem nih kalau saya main satu strain. Ya silahkan belanja. Apa itu ayam gorila, apa ayam Godzilla, apa Indo Giganti, silahkan. Atau ayam kalau mau lebih murah, pelung, bangkok dan segala macam, silahkan. Itu namanya adalah peternak yang cerdas menurut saya. Jadi amankan dulu apa tujuannya, baru main-main. Bukan main-main dulu, baru kelimpungan. Ya ini kemarin ini adalah ya, nggak jauh juga kita cek. Ya kami arahkan bahwasannya mau gimana pun dulur, saya sering katakan bahwa ayam kampung tujuan terakhirnya adalah di piring. Beda dengan ayam hias. Tapi bukan kok apa, kalau tentang materi memang sebagian besar orang beranggapan bahwa materi itu mahal. Ya kita nggak tahu loh sumber genetik yang dia pakai, entah dia ngimpor ayam impor-impor Big Size, Indo Giganti, Brazil dan sebagainya. Ya saya pikir itu sangat relevan dengan apa yang dia
buat apa yang dia modali lah, istilah modali dari awal ya. Untuk manajemen kandang sudah saya arahkan untuk peternak mandiri. Yang jelas Anda memikirkan yang kecil dulu, sistem kandangnya dulu. Setelah apa yang Anda putuskan untuk aku mau beternak ini, makanya gini ya. Oh ini lagi ini, jangan terburu-buru dulur, jangan terburu-buru dengan kuantitas, dengan promosi. Jangan kamu gini intinya wes lah, kamu jangan percaya omongan manisku. Sampling dulu. Mengapa tuh ya kemarin tuh banyak yang dari dulur-dulur kita dari Lampung Selatan yang basicnya memang belum diternak, dia kerja di LIPI, dia ada yang kerja di, pokoknya lupa lah saya hari Minggu kemarin banyak tamu. Saya arahnya gimana mas? Ini saya terangkan bahwa pahitnya mas, ayam itu ancamannya adalah virus atau kematian. Maka saya bilang sampai jangan terlalu nafsu dulu dengan ngambil banyak kuantitas. Saya omongin sama dia 10 atau 20 ekor dulu sambil untuk belajar. Makanya itulah kadang kita hancur itu dengan apa ya? Dengan hitung-hitungan yang terlalu besar. Bayang-bayang kita modalnya sakmene, tapi realita yang kita kerjakan belum terukur sendiri dengan kita. Makanya cara ngukurnya gimana? Sampling dulu 10 atau 20 induk. Nanti itu ketemu dulur, metode apapun itu cocok atau tidak ya yang tahu dulur-dulur. Apa yang terjadi di kandang ya yang tahu ya dulur-dulur. Nggak bisa loh saya baku bahwa kamu non kimia, kamu pakai ini udah positif. Nggak bisa, karena yang tahu dan yang mengaplikasikan adalah dulur-dulur sendiri. Jadi itu intinya yang jelas kamu harus menyampling dulu. Oh begini nih, kalau induk ini begini pasti akan ketemu. Setelah itu ketemu kalau di tim kita insya Allah pasangan sudah terbentuk. Mungkin dulur-dulur yang di luar Lampung atau di saudara-saudara kita di Jawa dan sebagainya macam di luar Lampung, tekniknya adalah pilih strain ayam yang benar-benar sudah terbukti di pasaran. Atau kalau memang sudah terjadi seperti kemarin bahwa final stoknya tidak sesuai dengan harapan, ya silahkan pakai solusi yang saya kasih. Sudah punya genetik ayam kampung petelur kuat, silahkan ambil bangkok ataupun plung untuk memperbaiki anaknya dari segi postur dan pertumbuhan daging. Itu adalah yang simpel. Yang kecil-kecil silahkan kalau mau dipotong atau mau dijadikan kampung petelur. Karena memang terlalu kecil saya lihat dulur kemarin. Ya itu tidak salah. Mungkin karena memang permintaan selalu banyak, jadi tidak ada yang namanya seleksi. Bahkan mungkin kita nggak tahu dulur ya. Bukan kok curiga atau apa, semakin banyak permintaan status seumpama PS dan sebagaimana macam, mana kita tahu final stoknya dijadikan dia parent stock. Kita nggak tahu karena ya sejauh ini saya melihat status GPS, PS, FS itu tidak bisa dilihat dari kasat mata. Yang tahu hanya breedernya sendiri. Jadi ya terserah, itu dulur-dulur hak dulur-dulur untuk memilih. Jadi beternak harus memiliki konsep yang tepat supaya tidak membuang-buang uang kita dan modal kita. Yang jelas yang paling aman adalah sasar dulu pasar akhirnya. Ketemu sudah jalan. Kalau mau main-main, oh aku mau nyilangin ini, nanti itu akan ngiring. Asli dulur-dulur. Gitu dulu konsepnya. Jangan kita belum ini udah ngumpulin sana ngumpulin sini dan berjalan hampir 1 tahun, hasilnya itu kita belum dapat gitu loh. Jadi ngebuang-buang matu atau ngebuang-buang modal. Jadi saran saya untuk pemula dulur ya, kalau untuk yang sudah bertahun-tahun mungkin konsepnya sudah ada tersendiri. Untuk yang pemula, bermainlah di hasil akhir dulu. Ketika kemarin sudah beli, dengan ayam itu tidak sesuai, cross dengan jantan yang lain. Oke, clear? Simple. Tidak perlu menyalahkan ayamnya. Oke, saya tekankan, saya tidak mau menyerang apapun. Itu kesalahan dirimu sendiri, kesalahan yang promosi. Aku sudah mengingatkan ya. Aku sudah mengingatkan, tapi solusinya simple loh. Solusinya cross dengan jantan lain. Insya Allah itu nanti akan memperbaiki genetiknya. Dan nanti saya mau lihat kalau sudah di cross dengan Bangkok. Kemarin rekomendasi saya dengan Bangkok karena mudah didapat. Itu nanti hasilnya kayak mana saya mau lihat. Kalau memang progresnya bagus, berarti ayam itu masih bisa direhab. Kalau enggak ya memang begitulah. Sebenarnya ayam apapun dulur, kalau diseleksi, maksudnya gini nih, ini adalah jantan-jantan persiapan saya yang untuk akan saya seleksi. Dari segi postur,
dia beda dengan kawan-kawannya. Dia lebih menonjol di pertumbuhan, postur tingginya, atau ketebalan dagingnya. Dia lebih menonjol daripada kawan-kawan yang lain. Ini saya seleksi. Nah, gunanya itu loh diseleksi, supaya nanti ayam yang kita jual ini ya paling nggak mendekati sama rata. Sebenarnya ini pun nanti kalau mau saya seleksi itu kan bisa dilihat. Nah, ada yang gede-gede nih. Ini darah pelungnya bocor. Nah tuh kan posturnya lihat nggak sih wong? Nah, jonggrang banget kan. Beda dengan kawan-kawannya ini kan. Nah, itu nanti ini saya masih menyeleksi. Tidak perlu dibuang. Ada dimodif supaya rata apa? Yang kecil kayak gini ya gadokne karo jago sing gede. Yang sudah besar gadokne karo jago yang sedang. Simple sebenarnya konsepnya. Tak ajarin seperti itu. Jadi nanti dulur-dulur kalau kemarin sudah ada ayam itu atau ayam apapun itu, kalau final stoknya tidak sesuai, mana yang besar kasih jago yang tanggung, yang kecil kasih jago yang besar. Tapi yo dilihat juga mencetet ora diidek jago nih, lek mencetet ya jadikanlah kampung petelur saja. Bukan begitu, Bos? Oke. Ya Allah. Oke, gitu dulu dulur-dulur. Jadi beternak saya tekankan lagi, jangan ikutin tren, jangan tergiur kata-kata manisku. Aku punya produk yang tak namakan permut, Anda tidak harus beli ini. Rawat saja apa yang sudah ada di kandang dulur-dulur. Fokuslah ke pasarnya, fokuslah ke hasil akhirnya. Sudah aman belum? Kalau sudah aman ya insya Allah dulur-dulur mau mainan apapun insya Allah ya pede aja. Karena perputaran di kandang itu harus jelas. Mana perputaran untuk pakan ayamnya. Nanti tak siapin satu video supaya kita tidak merugi kos pakan. Jadi dari ayam untuk ayam, maksudnya dari penjualan telur untuk pakan ayam, dari penjualan daging untuk pakan ayam, dari penjualan DOC untuk pakan ayam. Nah, gimana nanti metode-metode atau apa ya bisa dikatakan cara-cara itu nanti akan kita bagikan supaya lebih terarah cara berternak kita. Tidak acak-acakan, tidak mengikuti orang, tidak mengikuti apa yang lagi hits, apa yang lagi apa. Memang dulur, media sosial adalah media yang paling mudah untuk mempromosikannya. Kita tidak boleh anti dengan itu. Memang ya realitanya saat ini seperti ini. Justru kita harus bersyukur kita punya Facebook. Mungkin dulur-dulur yang punya Facebook, cara memasarkannya atau toko-toko online dan sebagainya macamnya itu adalah memang eranya sudah industri 4.0. Memang eranya udah era digital. Makanya juga yang muda-muda saya tekankan lagi, ini pesan untuk yang muda-muda, lek sampean masih main Mobile Legends atau PUBG atau Free Fire dan sebagainya, ketinggalan zaman. Ketinggalan zaman. Jadi harusnya Anda support orang tua Anda yang mungkin namanya generasi baby boom. Kalau menurut saya generasi orang tua itu baby boom. Nah, kita sebagai generasi milenial mensupport, kasih jalan keluar. Pak, coba Pak promosi di sini. Sampean bagian yang mempromosikan atau jelajah digitalnya lah. Jadi terjalin benar apa yang kita harapkan di usaha. Namanya usaha pengen untung. Kalau usaha pengeluaran terus kayak kemarin nggak ketemu, Mas pertumbuhannya hampir 2 bulan kok saya perenjak kayak gini. Saya lihat, saya kira kaki kering kan keluhannya. Saya lihat, oh ternyata nggak kaki kering. Oh berarti ada yang salah. Ya wis Mas, kata saya. Ya wis Mas, ya wis Mbak, seleksi yang besar-besar. Sama mencarikan bangkok yang ini di gadokne bangkok mencetet kataku kan, karena terlalu kecil. Ini arahnya untuk kampung petelur saja. Jadi gitu dulur ya, ini adalah tips bagi dulur-dulur semua. Ambil baiknya dari apa yang selalu saya bagikan, yang tidak baik tidak usah diambil. Praktekkan apa yang menurut dulur-dulur itu masuk akal, jangan praktekkan yang tidak masuk akal. Tak kembalikan kepada dulur-dulur semua. Tugas saya hanya memberikan pengalaman apa yang saya alami dan apa yang saya lihat di dunia perayam kampungan ini. Oke, gitu dulu. Semoga ini selalu bermanfaat bagi Anda dan bagi saya sendiri. Semoga ini memberikan berkah bagi saya dan bagi Anda sendiri. Semoga usaha kita selalu lancar. Mohon maaf apabila video yang saya berikan selalu panjang, dan itulah yang memang harus saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Istimewa wirki. Cuit.